Banyak orang tahu Pak, salat berjamaah itu banyak pahalanya, membaca Al-Quran banyak pahalanya, salat tahajud banyak pahalanya. Tapi kenapa tidak ada kemampuan melakukannya? Karena memang tidak ada niat. Itu niat perlu Pak. Itu niat. Tanpa ada niat untuk melakukan sesuatu amal, tidak mungkin Allah memberikan kemudahan. Makanya niat ini selalu tertanam dalam hati, jangan sampai hilang. Karena itulah koneknya. Tidak mungkin internet connect tanpa ada WiFi. Untuk mengkonekkan HP itu tentu untuk mengambil data-data di internet harus connect dengan WiFi-nya. Macam itu juga supaya Allah tuh ada hidayah, ada dalam hati kita, itu adalah niat untuk melakukan. Bagaimana Allah bisa memberikan kemudahan tidak ada niat? Kata orang, di mana ada kemudahan di situ ada jalan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendatangi masjid kalau tidak ada niat? Niat dulu ditanam. Saya ingin ke masjid, saya ingin mengikuti pengajian subuh. Dengan niat itulah akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha, diberikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Orang duduk di sini orang pilihan, Pak. Itu termasuk orang pilihan. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk duduk, kecuali orang-orang sudah tertanam dahulu hati ingin mengikuti pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, kekuatan, petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mengisi subuh hari ini, yaitu pengajian, di mana pengajian ini sifatnya sangat penting walaupun dilihat sepele, tapi kalau dilihat dari esensi daripada majlis ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Sebab Rasulullah sendiri tidak langsung disuruh salat, tapi disuruh dulu menerima wahyu. Sebab kalau setiap amal tidak dibarengi dengan ilmu, maka sia-sia. Al-amalu bila ilmin batil. Setiap amal yang kita lakukan tanpa dibarengi dengan ilmu itu rusak. Oleh karena itu kita selalu berusaha, umur berjalan terus Pak. Umur berjalan terus dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, bulan ke tahun, harus seiring dengan kualitas ibadah kita. Tidak akan mungkin Bapak berkualitas ibadahnya kalau tidak mengikuti pengajian. Karena di mana pengajian itu banyak hal-hal prinsip sekali yang dibahas. Hanya orang yang memahami, orang-orang rajin mengikuti majelis ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, iza martu riyadil jannah parta'u. Kalau saudara kalian mengikuti, melewati taman surga, singgahlah kau di situ, parta'u, tinggal di situ. Sahabat bertanya, apa ada taman surga di dunia? Kata Rasul, taman surga itu adalah majelis taklim. Saking mulianya majelis taklim digambarkan sebagai taman surga. Kenapa? Bisa dipastikan Pak, kalau Bapak jarang atau tidak pernah mengikuti pengajian, bisa dipastikan bahwa Anda tidak akan mungkin masuk surga. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah yang dilakukan dibarengi dengan ilmu. Salah satu diantaranya mengenai salat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi tidak ada perkataan yang paling mulia
yang paling terhormat selain mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh dan mengatakan innani, aku termasuk orang-orang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang firman Allah pada surah Fussilat 30 sampai 36, di mana ayat ini menjelaskan tentang orang-orang istiqamah, apa keutamaan orang-orang istiqamah di jalan Allah. Kita lihat dalam Al-Quran pada surah Al-Fussilat ayat 30-36. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, arti istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqamah dalam ketaatan, ketika ingin sakaratul maut malaikat turun. Jadi ketika orang-orang taat kepada Allah, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, ketika ingin meninggal, wafat, turun malaikat, disuruh oleh Allah turun. Tatanazzal alaihi malaikah, malaikat turun. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Kata Allah, tuliskan surga di telapak kamu wahai malaikat. Perlihatkan mereka itu, perlihatkan orang yang mau mati itu, perlihatkan. Sehingga orang tadi ini ketika melihat tempatnya di surga tidak rasa sakit keluar ruhnya dari tubuhnya. Sebab kata Nabi, paling sakit ketika manusia dicabut nyawanya. Kalau dalam hadis itu sepadan dengan 300 ditebas dengan 300 kali pedang. Sakitnya ketika nyawa dicabut oleh Allah, oleh malaikat, laksana seperti orang ditebas dengan pedang dengan 300 kali. Ada mengatakan seperti dikupas kulit-kulit sapi dalam keadaan hidup-hidup. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawwin fi syakaratil maut, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Karena tidak ada orang manusia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi manusia yang istiqamah tidak merasakan itu. Kenapa? Karena saking senangnya melihat tempatnya di surga, keluar ruh tanpa terasa. Sebagaimana ceritanya Sulaiha dengan Nabi Yusuf. Ketika ini kan Sulaiha Yusuf ini kan anak angkatnya, tumbuh akhirnya menjadilah laki-laki yang ganteng. Maka secara sembunyi-sembunyi Sulaiha ini adalah tertarik kepada anak angkatnya. Pada suatu ketika di mana suaminya pergi rapat, memanfaatkan waktunya, ditarik Nabi Yusuf oleh mama angkatnya sebagai manusia. Akhirnya robek di belakangnya. Tersebarlah di seluruh penjuru di tempat itu bahwa istri raja dia tertarik kepada anak angkatnya namanya Yusuf. Ternyata diperiksa, ternyata istrinya yang salah, karena dari belakang lari Nabi Yusuf ditarik belakang. Tersebar. Bagaimana caranya istri raja ini? Dia untuk merehabilitasi namanya, mengembalikan nama baiknya, diadakan satu acara. Itu dia Al-Quran, Pak. Dia jaga Al-Quran. Diadakan satu acara, di mana acara itu tentu sebelum kita acara itu tentu ada kupas-kupas bawang, kupas-kupas segala macam. Jadi diundanglah semua perempuan-perempuan yang begini-begini kan, untuk mengembalikan nama baik daripada istri raja ini. Dikasih pisau dengan untuk dikupas, katakan di sini bawang misalnya, jejer. Sementara perempuan ini mengkupas-kupas kulit bawang, dilewatkan Nabi Yusuf. Semuanya pada mengangang, ini hada malakun karim.
terpotong-potong tangannya perempuan tidak terasa. Saking bagaimana keindahan Yusuf itu, cantik Yusuf, saking fokusnya seluruh daya dan ingatan yang terfokus pada Yusuf, tercengang, terpukau, sehingga terpotong-potong tangannya tidak terasa. Pertanyaannya, kenapa terpotong tidak terasa? Karena dia tenggelam di dalam melihat Yusuf, bagaimana keindahan daripada Yusuf itu. Macam itu juga orang meninggal, Pak. Ketika melihat tempatnya di surga, tidak terasa dicabutnya, bahkan melihat tempatnya di surga. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, apa kata Allah? Tatanazzu alaihim malaika. Kalau istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, ketika wafat, malaikat datang memberikan bertakbir, la takhaf, wahai sahabatku, wahai hamba Allah, dari kaum mulai hamba Allah tidak pernah kau istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini tempatmu di surga. Nah, sebab di dalam sebuah hadis dikatakan itu, ar-ruhul mu'minu la yaruhul mu'minul hatta makanu fil jannah. Artinya ruhnya orang mukmin itu tidak akan keluar dari tubuhnya sebelum tempatnya di surga. Macam itu orang munafik. Ruhul munafiku lahuru ruhul munafiku hatta makanu finar. Ruh nyawanya orang munafik tidak akan keluar dari tubuhnya sebelum melihat di tempatnya di neraka, Bapak dan saudara-saudara. Jadi kata malaikat, la takhaf wa la tahzan. Apa? Wa absyiru. Wa absyiru, berikanlah berita gembira bil jannatil lati, itu ke surga yang terjanjikan Allah Subhanahu wa taala. Memang disiapkan orang istiqamah itu, Pak, disiapkan surga oleh Allah. Wa absyiru, kata Allah, berikan berita gembira kepada orang-orang yang mau meninggal itu, bahwa bil jannati, dengan surga, allati tu'adun, yang engkau dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan istiqamah, memang itu harus istiqamah, Pak. Istiqamah itu harus ikhlas, Pak. Tidak mungkin orang istiqamah tanpa keikhlasan. Tidak mungkin. Karena adanya rasa ikhlas, maka orang istiqamah. Tanpa rasa ikhlas, tidak mungkin istiqamah. Nah, itu. Jadi pertama-tama ditumbuhkan dulu untuk melahirkan istiqamah ini adalah keikhlasan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan kesabaranmu. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabirah, sangat berat, illa al-khashiin, kecuali orang yang khusyuk dan karena Allah, ikhlas. Di mana letak beratnya salat? Beratnya salat kan dilakukan sampai seumur hidup, Pak. Cobalah cuma sebulan baik. Salat kita lakukan cuma sebulan, ringan tak? Tapi ini salat dilaksanakan sampai mati. Di situ kata di Al-Quran, wa innaha, hanya kembali kepada salat, sesungguhnya salat itu berat, illa al-khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, Pak, kita ketika Nabi Muhammad pun hadir pada saat itu memberikan berita gembira. La tahawala tahzun, karena anak meninggal ini, Pak, banyak gangguan. Timbul semua dosa-dosa yang kalau pernah berdosa datang semua, berpengaruh, memberikan apa tergambar semua. Makanya ada orang meninggal itu bermacam-macam kerjanya. Karena di saat mau meninggal orang itu, dia akan ada orang mau minum, haus sekali. Seandainya mau diminumkan seluruh lautan ini, masih dia mau minum, saking hausnya. Tapi ada malaikat menjaga dia, sebab malaikat iblis itu datang seperti Muhammad, menyermakan Muhammad. Tapi ada salah satu ciri Muhammad tidak akan bisa dia tidak bisa dinyamai, ciri Khatamul Anbiya. Karena iblis, setan datang ketika meninggal menyamai Muhammad. Tapi ada satu ciri diberikan Allah kepada Muhammad, tidak akan bisa mampu iblis untuk menyamai, yaitu Khatamul Anbiya, ada nabi terakhir, Bapak dan saudara-saudara. Apalagi nahnu awliyaukum, kami pembimbingmu, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan ini. Jadi Allah menjadi pembimbing kita dunia dan akhirat. Wa fiha ma tasdi anfusakum wa lakum fiha ma ta'dun. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya ada surga. Kamu peroleh apa yang kamu minta dan apa yang kau inginkan. Tuh, jadi kita, Allah menjanjikan surga, apa yang kau minta, apa kau inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan saudara-saudara. Nuzulan min ghafurin, sebagai penghormatan kepada orang-orang yang Allah, di mana Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi memang bisa katakan tadi bahwa bagaimana kita bisa istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus rasa keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin.
Tidaklah kamu diperintah menyembah Allah kecuali memurnikan akidah. Untuk semata-mata lurus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah ini memang sesuatu yang harus dipaksakan. Seperti salat subuh. Salat subuh ini kalau memang tidak dipaksakan tidak bisa, Pak. Salah satu di antaranya teman-teman kita ini jangankan untuk menyelesaikan saja bacaan-bacaan setelah salat mampu, apalagi duduk-duduk seperti ini. Memang bagaimana caranya disiasati, harus mandi dulu, Pak. Jadi kalau Bapak sering ngantuk menghadiri majelis taklim di subuh hari, mandi sebelum salat tahajud, mandi dulu. Mandi. Kenapa? Di saat kita mandi darah mengalir. Ketika darah mengalir maka tidak ada rasa ngantuk. Cara begitu. Tapi kalau Bapak tidak mandi setengah mati, melawan ngantuk. Itulah salah satu di antara mensiasati bagaimana supaya kita ini tidak ngantuk. Maka kita mandi dulu. Di mana mandi tadi kita katakan, di mana habis bangun tidur itu darah membeku kurang lancar, begitu kena air dingin, maka ketika itu dari mengalir ke seluruh tubuh kita, membuat kita membuat kita lihai, membuat kita rileks dan bersemangat untuk mengikuti apa yang mau kita kerjakan. Bapak dan saudara-saudara, banyak orang tahu, Pak, salat berjamaah itu banyak pahalanya, membaca Al-Quran banyak pahalanya, salat tahajud banyak pahalanya, tapi kenapa tidak ada kemampuan melakukannya? Karena memang tidak ada niat. Itu niat perlu, Pak. Itu niat. Tanpa ada niat untuk melakukan sesuatu amal, tidak mungkin Allah memberikan kemudahan. Makanya niat ini selalu tertanam dalam hati, jangan sampai hilang. Karena itulah koneknya. Tidak mungkin internet konek tanpa ada wifi. Untuk mengkonekkan HP itu tentu untuk mengambil data-data di internet harus konek dengan wifi-nya. Macam itu juga supaya Allah tuh ada hidayah ada dalam hati kita, itu adalah niat untuk melakukan. Bagaimana Allah bisa memberikan kemudahan tidak ada niat? Kata orang, di mana ada kemudahan di situ ada jalan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendatangi masjid kalau tidak ada niat? Niat dulu ditanam. Saya ingin ke masjid, saya ingin mengikuti pengajian subuh. Dengan niat itulah akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha, diberikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Orang duduk di sini orang pilihan, Pak. Itu termasuk orang pilihan. Tidak semua orang yang diberikan kemampuan untuk duduk, kecuali orang-orang sudah tertanam dahulu hati ingin mengikuti pengajian. Jadi itu rahasianya, Pak, supaya kita bisa istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, niat berarti itu. Nah, kata Nabi, kalau kita berniat ingin melakukan sesuatu lalu kita terhalang dengan syariah, syar'i, apa dia mencari sakit perut, apa sakit kepala, diberikan pahala 1. Kalau dia mampu melakukan niatnya, diberikan 10 pahala. Tapi kalau berniat untuk melakukan kejahatan, berniat ingin menjarah banyak orang, ingin membunuh segala macam, lalu tidak jadi, diberikan pahala 1. Kalau melakukan, diberikan setimpal dengan perbuatannya. Setimpal, tidak sama dengan kebaikan. Kebaikan baru kita berniat, tidak lakukan, dapat pahala 1. Dilakukan dapat 10. Tapi kalau kejahatan, berniat ingin melakukan satu dosa, tidak jadi karena sadar, dapat pahala 1. Kalau dilakukan, setimpal, diberikan ganjaran setimpal dengan perbuatannya. Itu apa? Allah Maha Adil dan Maha Penyayang kepada hambanya. Allah tidak melihat. Jadi Allah itu senantiasa menginginkan umat hambanya selalu ke dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang umat itu sendiri melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mau wajada khairan, apabila wa wajada sadiq, fala yumna illa nafsah. Apabila kamu mendapat kebaikan, bersyukur kepada Allah. Tapi apabila melakukan satu kejahatan menyebabkan kamu mendapat musibah, jangan menyesali, sesali dirimu sendiri. Itu akibat dari ulahmu sendiri. Tidak pernah Allah melihat hambanya ingin celaka, tapi kadang-kadang hamba itu anda sendiri menginginkan kecelakaan. Jangan lakukan ini, tapi dia kelapakan. Jadi kata Allah, kata dalam Al-Quran itu, mau wajada khairan falhamdulillah. Apabila kau mendapat satu kebaikan, falhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mau wajada ghaira zalika fala yalumna illa nafsah. Apabila anda mendapat musibah, jangan sesali, jangan mengatakan berbusa kepada Allah, tapi sesali dirimu sendiri. Allah senantiasa maunya ingin selalu hamba dalam karena kebaikan, tapi terkadang hamba itu sendiri melalui jalan yang salah. Di dalam hidup ini ada 2, jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Silahkan, setelah Allah
menurunkan Allah, menjadikan Muhammad sebagai rasul, menurunkan Al-Quran petunjuk, diberikan agama gini, ini baik ini buruk, diserahkan kamu mau kemana, terserah kamu, mau jalan ke kiri, mau jalan ke terserah kamu. Allah sudah memberikan petunjuk bahwa ini jalan benar, ini jalan salah, dilepaskan kamu mau jalan kemana. Yang mengatakan ada orang biasanya berpikir membabi buta, tidak mungkin aku mati sewaktunya, jadi dia lewat di jalan raya menyeberang tanpa melihat kiri kanan, dia mati sebelum waktunya, karena Allah sudah memberikan pakar, Allah memberikan pikiran bahwa ini jalan benar, ini jalan salah. Dia pasrah kepada Allah. Tidak, kita harus berpikir dulu begini-begini, kecuali kalau sudah berpikir kita, lalu kena juga apa yang sudah takdir, kita berusaha berdoa, tapi kena juga itu yang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat istiqamah inilah yang melahirkan motivasi untuk senantiasa memaksimalkan, memperbanyak amal ibadah di bulan. Karena itu demikian barangkali dapat sampaikan, biarlah sedikit Pak, yang penting dapat mampu kita amalkan daripada banyak disampaikan tapi tidak mampu kita amalkan. Yang intinya adalah istiqamah dalam ketaatan. Utamanya nanti Allah akan hadir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk berikan gembira, jangan takut dan bersedih hati, sebab orang yang meninggal ini Pak tidak dicabut nyawanya, cuma dipanggil. Ingat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi jannah. Jadi orang-orang beriman itu tidak dicabut, dipanggil, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Irji'i ila rabbika radiyatan, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridai. Fadkhuli fi ibadihi jannah, masuk ke dalam hambaku, masuk ke dalam surgaku. Jadi orang beriman itu dipanggil Pak, tidak dicabut nyawa seperti orang kafir. Begini tidak. Kita orang mukmin tidak dicabut Pak, cuma dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, wahai orang beriman, wahai orang yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dan ridai, masuk ke dalam yang ternyawanya oleh malaikat. Ya Allah, ini hambamu yang rajin beribadah, kata Allah, fadkhulu fi ibadi wa jannati, masuk ke dalam golongan hambaku, masuk ke dalam surgaku. Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran Al-Fajr, fadkhulu fi ibadi wa jannati. Itu tadi buah daripada istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dipanggil. Apabila makanya Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau ada meninggal dekati Pak. Bagaimana kita belajar untuk mati. Jadi orang tuh kalau mau meninggal kan tahu tuh dingin sampai ke sini, bernapasnya kadang-kadang berhenti, muncul lagi, berhenti. Tinggal itu 3 kali itu Pak. Pertama dulu berhenti, muncul lagi, kedua lagi berhenti, muncul lagi. 3 kali itu langsung begitu berhenti langsung begini. Itulah belajar kita untuk untuk sakaratul menghadapi sakaratul maut. Saya sering kalau ada keluarga nak meninggal, saya dekati dia baca la ilaha illallah. Tapi ketika la ilaha illallah itu la ilaha illallah, jangan dia dulu, jangan langsung berulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi supaya kalau kita la ilaha illallah nanti tidak bisa mengikuti. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah sudah. Jadi 3 kali itu Pak. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa man akhiru kalami la ilaha dahal jannah, siapa yang mengakhiri hidupnya katanya la ilah maka masuk surga. Tapi ingat, mengucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut tidak semudah itu Pak. Kalau tidak terbiasa mulut seperti angin liar, seperti binatang liar, tidak bisa ditangkap Pak. Sesuatu yang sangat liar sekali, tidak bisa. Makanya kita kalau biasanya orang itu berzikir, dibiasakan mulut la ilaha illallah, agar nanti ketika kita meninggal sudah spontanitas terlatih la ilaha illallah. Tetapi kalau memang mulut ini tidak terbiasa la ilaha illallah, tidak bisa ditangkap la ilaha, seperti binatang liar ketika sakaratul maut. Tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dia akhir kata-katanya dia wafat dengan ucapan la ilaha illallah. Kata Nabi, man akhirukan la ilaha jannah, siapa akhir perkataannya selamat dia akan masuk surga. Tapi tidak semua itu diucapkan, harus dibiasakan selama hidup kita.
kita nak tidur, la ilaha illallah, ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan ya mutul mur alam yang usul alaih, mati seseorang dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan la ilaha illallah kau baca, karena akhul maut, tidur itu saudara mati. Jadi kalau kita nak tidur Pak, siap mati. Karena ada orang tidur tak bakal bangun lagi, banyak. Makanya kalau kita tidur meruduk dulu, berwudu, berzikir, menghadap ini, menghadap ke sini, menghadap kiblat. Dan seperti nak mati orang Pak, la ilaha illallah, la ilaha. Nah kita tertidur macam itu juga nanti kalau kita meninggal. Kalau memang terbiasa la ilaha illallah tidur, nah begitu juga nanti kita akan menghadap Allah seperti apa yang kita lakukan ketika mau tidur, begitu juga la ilaha illallah kita meninggal. Nah itu barangkali Pak yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.